Halo Mister, bagaimana kabarnya Mister? Baik, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya dapat salam dari para senior di Polhukam dan Dephan Mister. Tolong sampaikan salamku kembali, Pak. Baik, Terima insya Allah kasih. Mister. Kita akan diskusi soal ini Mister, kasus yang sedang viral Mister. Saya rasa Mister sudah mengetahui terkait dengan putusan lepas Koperasi Indosuria. Itu putusan lepas mengagetkan semua pihak, masyarakat khususnya para korban. Putusan ini merasa tidak adil, kemudian ada sesuatu yang mengganjal dalam putusan ini. Bahkan banyak korban saya rasa yang tanda kutip putus asa dan meninggal ujung-ujungnya begitu Mister. Nah, terkait dengan putusan lepas ini putusan jenis kelamin seperti apa Mister? Karena masyarakat bertanya kenapa bisa putusan ini terjadi, sedangkan kasus yang mirip dan serupa bahkan putusannya tidak demikian. Itu bagaimana komentar Anda soal putusan lepas ini? Oke, memang putusan PN Jakarta Barat ini sangat mengagetkan dan mengusik rasa keadilan kita semua. Putusan lepas itu kan dikenal sebagai putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau ontslavan alle rechtsvervolging. Itu maknanya adalah bahwa semua dakwaan dari jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan, tapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam hal ini perbuatan perdata itu, Pak. Oke, jadi kata kuncinya dia terbukti melakukan perbuatan, hanya saja perbuatan itu bukan pidana tapi perdata begitu. Masuk kualifikasi perdata. Kualifikasi perdata, oke. Kalau putusannya demikian, lalu upaya hukum apa yang bisa ditempuh dan paling tidak memberikan harapan kepada masyarakat khususnya para korban? Langsung kasasi ke Mahkamah Agung karena terhadap upaya hukum terhadap putusan onslah itu adalah langsung kasasi Mahkamah Agung, tidak bisa dilakukan banding. Oke, berarti kasasi. Para korban masih ada harapan berarti terhadap upaya hukum apa yang dilakukan. Yang kasasi jaksa kan? Saya sudah mendapat informasi bahwa jaksa dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan lepas Indosuria ini. Oke, kalau kasasi dilakukan oleh jaksa, muncul lagi pertanyaan mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Saya rasa para korban pun pasti akan bertanya-tanya, kalau kasasi ditempuh lalu putusannya tetap sama, itu seperti apa komentar Anda? Itu kan asumsi. Tapi kan asumsi itu kan memungkinkan. Bisa saja dimungkinkan, tetapi upaya hukum yang dilakukan tidak semata-mata berkaitan dengan kasasi atas putusan pidana. Kepada para pihak-pihak yang dirugikan yang belum pernah mengajukan laporan pidana pihak kepolisian, misalnya Mabes Polri. Sebelum itu, Mister, sebelum itu, ini kan kasasi dilakukan oleh jaksa. Kalau misalnya putusan kasasi tetap sama, lepas juga ujung-ujungnya menguatkan. Nah, itu seperti apa? Masih ada upaya hukum lagi, satu lagi. Apa itu? Jaksa Agung meneliti kira-kira bisa tidak mereka menemukan kesalahan yudek yuris dalam memberikan putusan. Kalau mereka bisa menemukan misalnya adanya kekeliruan dan kekhilafan dalam membuat putusan seperti ini, ataupun ada bukti baru, dalam arti bukti baru atau novum tersebut apabila sudah diketemukan pada saat persidangan di pengadilan tingkat pertama akan mengubah putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri, mereka bisa mengajukan upaya hukum luar biasa yang kita sebut sebagai peninjauan kembali. Oke, PK berarti ya? PK. Oke, saya mau bergeser ke soal ranah perdata, Mister. Kan anggaplah misalnya pidana 50-50 masih. Kemudian ke wilayah perdata, apakah memungkinkan misalnya para korban menempuh upaya ini efektif
atau tidak? Korban ini kan luar biasa banyak, 23.000 ya. Siapa yang akan mengajukan gugatan perdata dan hal ini? Kedua, mungkin harus dipelajari terlebih dahulu. Apakah efektif kalau dilakukan upaya gugatan perwakilan kelompok atau class action? Yang penting mereka sama kepentingannya, sama kelompoknya. Dan yang kedua, harus dilacak berapa sisa aset yang dimiliki. Aset bisa berbentuk uang tunai, berbentuk fixed aset, tanah, bangunan, segalanya. Kalau kita masuk kepada data, kita kan harus melalui proses hukum, sita jaminan. Kalau sampai sudah ingkar baru sita eksekutornya. Ini suatu proses yang sangat panjang, bertahun-tahun, biaya yang besar, dan hasilnya tidak bisa dipastikan juga. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Oke, kalau perdata berarti kurang efektif. Tapi kalau misalnya begini, korban lain yang belum melakukan pelaporan ke polisi, apakah dimungkinkan untuk melapor kembali dan apakah bisa diproses laporan itu? Ya, bagi korban yang belum pernah melaporkan kasus ini sebelumnya, mereka pasti bisa untuk mengajukan laporan kembali ke pihak kepolisian. Tapi akan dimulai proses juga dari awal, penyelidikan, penyidikan. Kemudian kalau mau diunsur semua itu, dan akan dilakukan penuntutan di pengadilan dalam hal ini. Jadi juga tidak sesimpel yang kita maksudkan. Iya, kalau misalnya laporan kembali kepada kepolisian, jangan-jangan kan hasilnya juga sama nanti di persidangan, dilepas lagi, itu bagaimana komentar Anda soal itu? Artinya kan tidak ada kepastian di sini. Berkait dengan proses hukum di sini, apa sinyalemen Anda itu benar, pasti tidak ada yang bisa menjamin kepastian bahwa korban akan memenangkan perkara ini, tetapi upaya hukum tetap harus dijalankan. Ini sebagai pembelajaran juga kepada pelaku maupun kepada calon korban yang akan datang, Pak. Sebenarnya selain upaya yang Anda sebutkan tadi, pemerintah juga bisa melakukan upaya yang lain. Misalnya dari aspek perpajakan. Dirjen Pajak harus meneliti antara besarnya pajak yang dibayarkan dengan aset yang dimiliki maupun penghasilan yang masuk kepada koperasi simpan pinjam. Kemudian juga PPATK bisa ikut menelusuri kemana aset-aset ini dan sisa uang yang ada, dengan prinsip profil daripada Henry Surya dan kawan-kawan, serta follow the money, dan uang yang mereka dapatkan dari penipuan terhadap para nasabah ini larinya kemana saja. Mungkin bisa dibuat lagi perkara lain gitu, tindak pidana pencucian uang misalnya, dan kemudian ditambah tindak pidana perpajakan. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Oke, kalau soal upaya hukum tadi sudah, lalu kemudian soal pengembalian aset tadi kan, kalau mekanisme perdata kurang efektif. Saya kan pernah membaca juga bahwa ada permohonan PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana diputuskan bahwa nasabah akan dibayar 0,1%, misalnya yang dananya 1 miliar, 0,1% itu jadi berapa ya? Jadi dibayar berapa itu? Sekian. 0,1. Kalau 1 juta berarti kan 1 jutaan ya dibayar ya, entah sampai kapan. Kemudian kalau kepahilitannya itu kan sisa asetnya itu harus jelas juga. Kalaupun sampai dia PKPU-nya tidak berhasil, dinyatakan pahit, itu yang harus dibayar terlebih dahulu kan pihak-pihak yang memegang hak tanggungan. Misalnya kalau kayak dia ada pinjaman kepada bank, kemudian dia harus bayar perpajakan terlebih dahulu, bayar karyawan yang belum dia lunasin, bayar kurator. Apakah masih ada sisa harta pahit yang bisa dibayarkan pada korban? Itu juga kan masih jadi pertanyaan besar. Memang ini sesuatu yang si malakama.
Kalau sudah terjadi kasus begini, recovery-nya sangat sulit, malah bisa dikatakan sangat merugikan korban. Hasilnya juga sangat minim. Kembali ke putusan tadi itu, Mister, putusan hakim itu, putusan lepas tadi itu sebenarnya putusan yang adil, kemudian bermanfaat dan memberikan kepastian hukum itu seperti apa harusnya putusan pengadilan itu? Ya, kalau untuk perkara pidana ya putusan yang adil dan ideal itu adalah dia harus dinyatakan oleh majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan putusan itu berdasarkan keyakinan majelis hakim juga. Oke, kalau unsur-unsur suatu putusan gimana? Aspek apa aja yang harus terpenuhi dalam suatu putusan? Unsurnya ya bahwa dari alat-alat bukti yang disampaikan, dari misalnya dari keterangan saksi, dari keterangan ahli, bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa, dari rangkaian alat bukti ini berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang ada, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Tetapi ada bagusnya juga, ini merupakan kumulasi antara putusan dengan penyitaan aset, yang mana majelis hakim juga memutuskan bahwa aset yang disita tersebut dikembalikan kepada korban. Kalau aset itu dirampas negara, korban juga akan tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Selain daripada itu, putusan hakim itu harus memperhatikan 3 aspek, yaitu yang kita sebut aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis. Yang mana ketiga aspek ini juga harus mencerminkan aspek kepastian hukum, yaitu legal certainty, aspek keadilan, legal justice, dan kemanfaatan. Predikat bahwa hakim itu wakil Tuhan tidak muncul demikian saja. Predikat itu berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam arti peradilan dilaksanakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu maknanya adalah bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah yang menjadi marwah dari putusan hakim. Oke, kalau begitu soal putusan pengadilan ini mungkin Mister punya pesan khusus terkait dengan putusan pengadilan ini seperti apa ke depan, dan bagaimana kemudian putusan itu mengakomodir semua aspek tadi itu. Iya, begitu perkara ini ditangani oleh Mahkamah Agung, saya ingin ingatkan agar stakeholder yang terkait dengan perkara ini, termasuk para penegak hukum maupun pemerintah dalam hal ini, wajib mengawasi Hakim Agung yang akan menangani perkara ini. Karena perkara ini kan menyangkut uang yang sangat besar, 100 triliun kita katakan, mungkin sisa-sisanya walaupun cuma 50 triliun. Nah, hakim menangani harus diawasi secara ketat melalui badan-badan yang ada, misalnya Badan Pengawas Mahkamah Agung, KPK, KY, segalanya itu. Kenapa dengan hal ini? Karena godaannya luar biasa banyak. Yang kita khawatirkan, hakim itu kan selain wakil Tuhan, dia manusia biasa. Yeah. Kalau tiba-tiba ditawarin uang atau sudah ada di mejanya uang 50 miliar, ini akan menimbulkan dilema di moralitas ya. Dalam arti apakah dia akan membuat satu putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,
ataukah karena tergoda oleh uang yang sangat besar yang sampai pensiun pun tidak mungkin mereka dapatkan, mereka spekulasi, mereka membuat putusan demi keadilan berdasarkan keuangan yang maha kuasa. Itu Pak. Oke. Itu yang kita khawatirkan. Dan kemudian kepada hakim yang menangani perkara ini, mereka harus diingatkan, mereka sudah disumpah untuk menjadi pejabat yang amanah. Mereka harus diingatkan kalau mereka sampai tersandung kasus karena judicial corruption, itu tidak saja akan menghancurkan reputasi yang telah mereka bangun puluhan tahun, itu akan menghancurkan masa depan, nama baik dari keluarganya, anak-anak istrinya, serta meningkatkan legacy yang sangat buruk. Itu harus diperhatikan. Kalau masalah uang itu sebentar juga habis, tetapi reputasi itu akan dibawa sampai mati. Belum lagi tanggung jawabnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Apa pesan-pesan Mister kepada masyarakat dari kasus ini? Soal misalnya menabung di bank atau koperasi segala macam, agar ke depan lebih hati-hati, waspada, dan tidak terulang lagi. Kasus seperti ini kan sudah banyak terjadi dan dialami oleh masyarakat. Dari puluhan tahun lalu ada namanya Yayasan Koperasi Adil Makmur, ada Adfarm, kemudian yang tidak terlalu lama ada kasus First Travel, Indra Kents, Doni Salmanan. Tapi nampaknya masyarakat tidak belajar dari pengalaman-pengalaman yang buruk seperti ini. Jadi saya pikir semua unsur yang ada pada pemerintah, baik itu dari presiden, dari para menteri terkait, menteri keuangan, dari otoritas perbankan, BI, dari otoritas jasa keuangan, para menteri, para penegak hukum, polisi, jaksa maupun pengadilan wajib memberikan edukasi, sosialisasi bahwa apabila mereka punya uang, lebih baik mereka itu menabung di lembaga keuangan yang resmi, yang punya standar akuntansi yang luar biasa, yang punya manajemen yang sangat prudent dalam hal ini. Kemudian juga kalau mereka tetap ingin investasi, mereka harus mempelajari dan mengamati terlebih dahulu kesehatan dari lembaga penghimpun dana non keuangan termasuk koperasi ini. Dilihatnya dari mana? Dari legalitasnya satu, kedua dari kantornya, kedua dari laporan keuangannya. Laporan keuangan yang harus sudah diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen dalam hal ini. Dari situ bisa kelihatan kesehatan keuangannya bagaimana, solvabilitasnya, rentabilitasnya, likuiditas dari itu. Kemudian kelihatan juga di situ manajemen resiko, kalau terjadi resiko seperti apa. Kemudian kelihatan juga di situ apakah di antara manajemennya ada pihak-pihak yang masuk ke dalam daftar tercela oleh Bank Indonesia maupun oleh OJK dalam ini. Minta aja laporan keuangan dari perusahaan itu, karena semua itu akan terlihat di laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor independen. Dan kedua, kalau satu lembaga keuangan non perbankan termasuk koperasi sampai menawarkan bunga yang sangat jauh di bawah bunga yang ditawarkan oleh bank-bank yang punya nama yang baik, bank-bank konvensional, misalkan nawarkan bunga sampai 10, 12, 15 per tahun, patut dicurigai. Kemungkinan besar uang mereka akan merayu. Tambahan,
dan bahan diskusi bagi para pakar hukum dan praktisi hukum. Saya sarankan agar jaksa penuntut umum menangguhkan terlebih dahulu eksekusi putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau enslavement ala export voting terhadap diri Henry Surya dengan dasar dan alasan bahwa jaksa penuntut umum sedang mengajukan proses kasasi terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Karena apa? Apabila majelis hakim kasasi di Mahkamah Agung memutuskan bahwa Henry Surya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, dan pada saat mau melakukan eksekusi dia telah melarikan diri atau sangat sulit untuk dicari. Hal ini sebenarnya sangat dimungkinkan mengingat ada ketentuan pasal 191 ayat 3 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau enslavement atau export voting, terdakwa dalam status tahanan harus segera dibebaskan seketika, kecuali apabila ada alasan lain yang sah sehingga perlu tetap dalam tahanan. Kenapa demikian? Mengingat bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat atau inkrahwan kuista, berbeda dengan putusan bebas atau free splash. Oke, itu saya rasa sangat bermanfaat pesannya kepada masyarakat, lebih hati-hati dan lebih waspada. Cukup, Mister, diskusi kita kali ini. Saya rasa ini sangat berguna diskusi kita kali ini. Sampai jumpa dan salam sehat selalu, Mister. Salam sehat selalu. Terima kasih.